Impian Indonesia untuk memiliki kapal induk pertamanya kini semakin mendekati kenyataan. TNI Angkatan Laut dikabarkan tengah mempersiapkan berbagai tahapan penting menjelang kedatangan kapal induk pertama Indonesia yang berasal dari Italia, yakni Giuseppe Garibaldi. Kehadiran kapal ini dinilai akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah modernisasi kekuatan maritim Indonesia. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, TNI Angkatan Laut dilaporkan telah mengirim sekitar 100 prajurit ke Italia. Mereka tidak hanya bertugas menjemput kapal, tetapi juga mengikuti pelatihan intensif mengenai pengoperasian kapal, perawatan sistem, prosedur keselamatan, hingga berbagai aspek teknis lainnya. Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh awak memiliki kemampuan yang memadai sebelum kapal mulai berlayar menuju Indonesia. Sebelum kapal tersebut resmi memperkuat armada TNI Angkatan Laut, menarik untuk melihat lebih dekat berbagai kemampuan dan keunggulan yang dimiliki Giuseppe Garibaldi. Meskipun bukan kapal baru, kapal induk ini masih dianggap memiliki nilai strategis yang tinggi dan mampu mendukung berbagai operasi militer maupun kemanusiaan. Menariknya, Giuseppe Garibaldi masih memiliki hubungan dengan dua kapal terbaru TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Ketiga kapal tersebut dibangun oleh galangan kapal ternama asal Italia, Fincantieri, yang telah dikenal sebagai salah satu produsen kapal perang terbaik di dunia. Pengalaman Fincantieri dalam membangun kapal militer menjadi salah satu alasan mengapa kapal-kapal produksinya banyak digunakan oleh berbagai angkatan laut dunia. Namun, dibandingkan KRI Brawijaya maupun KRI Prabu Siliwangi, Giuseppe Garibaldi memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Kapal induk ini memiliki panjang sekitar 180,2 meter dengan bobot puluhan ribu ton sehingga mampu membawa berbagai perlengkapan tempur, helikopter, serta mendukung operasi laut dalam waktu yang lama. Dalam hal performa, Giuseppe Garibaldi mampu melaju hingga kecepatan sekitar 30 knot atau setara dengan kurang lebih 56 km per jam. Kecepatan tersebut membuat kapal ini cukup lincah untuk ukuran kapal induk dan mampu bergerak cepat mengikuti kebutuhan operasi di berbagai wilayah perairan. Walaupun usianya sudah tidak muda, kemampuan tempur Giuseppe Garibaldi masih tetap diperhitungkan. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan dan pertahanan modern pada masanya, termasuk peluncur rudal anti pesawat untuk menghadapi ancaman dari udara, meriam otomatis sebagai pertahanan jarak dekat, tabung peluncur torpedo untuk menghadapi ancaman kapal selam, serta rudal anti kapal yang dapat digunakan untuk menghadapi kapal perang musuh. Selain membawa sistem persenjataan, kapal induk ini juga dirancang untuk mengoperasikan berbagai jenis helikopter militer. Helikopter tersebut dapat digunakan untuk misi anti kapal selam, pengawasan maritim, pencarian dan penyelamatan, hingga mendukung operasi bantuan kemanusiaan ketika terjadi bencana alam. Fleksibilitas inilah yang membuat kapal induk memiliki nilai strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai pusat komando bergerak di tengah lautan. Apabila nantinya resmi bergabung dengan TNI Angkatan Laut, Giuseppe Garibaldi diperkirakan akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga wilayah perairan yang sangat luas. Kehadiran kapal ini juga diharapkan mampu memperkuat operasi patroli, latihan gabungan, diplomasi pertahanan, serta memperluas jangkauan operasi laut Indonesia di kawasan regional maupun internasional. Meski demikian, seluruh informasi mengenai proses pengadaan, spesifikasi akhir, maupun konfigurasi persenjataan kapal nantinya tetap bergantung pada keputusan resmi pemerintah Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, maka Giuseppe Garibaldi akan menjadi salah satu aset strategis yang menandai babak baru perkembangan kekuatan maritim Indonesia. Rencananya, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak hanya akan digunakan untuk kepentingan operasi tempur. Kapal ini diproyeksikan menjadi platform multiguna yang mampu mendukung berbagai misi strategis TNI Angkatan Laut. Dengan daya jelajah yang jauh, kapasitas angkut yang besar, serta kemampuan membawa helikopter dan perlengkapan militer dalam jumlah banyak, kapal ini dinilai sangat ideal untuk menjalankan berbagai operasi di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Selain menjalankan tugas pertahanan negara, kapal induk ini juga dapat dimanfaatkan untuk operasi kemanusiaan, bantuan bencana alam, evakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik, misi pencarian dan penyelamatan, hingga menjadi pusat komando bergerak dalam operasi gabungan TNI. Kemampuan tersebut menjadikan kapal induk bukan sekadar simbol kekuatan militer, tetapi juga aset strategis yang memiliki peran penting dalam berbagai situasi darurat. Pemerintah dan TNI Angkatan Laut menargetkan kapal ini dapat tiba di Indonesia sebelum peringatan Hari Ulang Tahun TNI pada 5 Oktober 2026. Jika target tersebut tercapai, kehadiran Giuseppe Garibaldi akan menjadi salah satu momen bersejarah
dalam perjalanan modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia. Untuk menyambut kedatangannya, TNI Angkatan Laut saat ini tengah mempercepat pembangunan dan peningkatan fasilitas di pangkalan TNI AL Lampung yang dipersiapkan sebagai salah satu lokasi sandar kapal induk tersebut. Berbagai pekerjaan infrastruktur dilakukan secara bertahap agar pangkalan mampu memenuhi kebutuhan kapal berukuran besar. Salah satu pekerjaan utama yang sedang dilaksanakan adalah pengerukan alur pelayaran dan dasar laut guna menambah kedalaman perairan. Langkah ini penting agar kapal induk dapat keluar masuk pelabuhan dengan aman tanpa terkendala kondisi kedalaman laut. Selain itu, pembangunan dermaga atau fasilitas tambat kapal juga terus dikebut. Dermaga tersebut dirancang agar mampu menahan bobot kapal induk sekaligus mendukung aktivitas logistik, pengisian bahan bakar, perawatan hingga proses naik turun personel maupun perlengkapan militer. Tidak hanya itu, kapasitas pasokan listrik di kawasan pangkalan juga ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal yang memiliki berbagai sistem elektronik dan peralatan canggih. Beragam fasilitas pendukung lainnya, seperti gudang logistik, bengkel pemeliharaan, pusat komunikasi, sistem keamanan pangkalan, hingga sarana pendukung personel juga terus dikembangkan. Meski Lampung menjadi salah satu lokasi utama yang dipersiapkan, TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa kapal induk ini nantinya tidak hanya akan berpangkalan di satu tempat. Beberapa titik sandar lain di berbagai wilayah Indonesia juga direncanakan akan dibangun atau ditingkatkan kemampuannya. Langkah tersebut bertujuan agar kapal induk dapat beroperasi secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan pertahanan nasional. Dengan adanya beberapa pangkalan pendukung, mobilitas kapal induk akan semakin optimal dalam menjaga kawasan barat, tengah, maupun timur Indonesia. Selain mempercepat respons terhadap berbagai ancaman, keberadaan jaringan pangkalan ini juga akan mempermudah pelaksanaan latihan militer, patroli laut, serta operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Nusantara. Apabila seluruh rencana tersebut berhasil direalisasikan, kehadiran Giuseppe Garibaldi diperkirakan akan menjadi babak baru dalam penguatan kekuatan maritim Indonesia, bukan hanya meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki armada laut modern dan mampu menjalankan berbagai misi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kehadiran kapal induk ini juga diperkirakan akan membawa dampak besar terhadap peningkatan kemampuan personel TNI Angkatan Laut. Selama puluhan tahun, Indonesia belum pernah mengoperasikan kapal induk, sehingga pengalaman dalam mengelola kapal dengan ukuran dan kompleksitas seperti Giuseppe Garibaldi menjadi kesempatan yang sangat berharga. Para prajurit yang telah menjalani pelatihan di Italia nantinya akan menjadi instruktur bagi personel lainnya di Indonesia. Transfer pengetahuan ini diharapkan mampu mempercepat proses adaptasi sekaligus membangun sumber daya manusia yang siap mengoperasikan kapal induk sesuai standar internasional. Di sisi lain, keberadaan kapal induk juga akan mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Proses pemeliharaan, perbaikan, hingga penyediaan berbagai komponen pendukung diharapkan semakin banyak melibatkan perusahaan nasional. Dengan demikian, pengalaman mengoperasikan kapal sebesar Giuseppe Garibaldi dapat menjadi bekal berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi maritim pada masa mendatang. Bagi TNI Angkatan Laut, kapal induk ini bukan hanya berfungsi sebagai alat tempur, tetapi juga sebagai pusat komando yang mampu mengkoordinasikan berbagai unsur kekuatan laut dan udara dalam satu operasi terpadu. Dari atas geladaknya, berbagai misi pengawasan, patroli, pencarian dan penyelamatan, hingga operasi bantuan kemanusiaan dapat dilaksanakan dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Keberadaan kapal induk juga diperkirakan akan meningkatkan intensitas latihan gabungan dengan negara-negara sahabat. Melalui latihan tersebut, kemampuan interoperabilitas TNI Angkatan Laut bersama Angkatan Laut negara lain dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkuat kerjasama dalam menjaga stabilitas kawasan. Rencananya, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak hanya akan digunakan untuk kepentingan operasi tempur. Kapal ini diproyeksikan menjadi platform multiguna yang mampu mendukung berbagai misi strategis TNI Angkatan Laut. Dengan daya jelajah yang jauh, kapasitas angkut yang besar, serta kemampuan membawa helikopter dan perlengkapan militer dalam jumlah banyak, kapal ini dinilai sangat ideal untuk menjalankan berbagai operasi di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Selain menjalankan tugas pertahanan negara, kapal induk ini juga dapat dimanfaatkan untuk operasi kemanusiaan, bantuan bencana alam, evakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik, misi pencarian dan penyelamatan, hingga menjadi pusat komando bergerak dalam operasi gabungan TNI. Kemampuan tersebut menjadikan kapal induk bukan sekadar simbol kekuatan militer, tetapi juga aset strategis yang memiliki peran penting dalam berbagai situasi darurat. Pemerintah dan TNI Angkatan Laut menargetkan kapal ini dapat tiba di Indonesia sebelum peringatan Hari Ulang Tahun TNI pada 5 Oktober 2026. Jika target tersebut tercapai,
kehadiran Giuseppe Garibaldi akan menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia.